Di rumah Raka sering menghabiskan waktu bersama Ratri, ibu mertua Sinta yang masih terlihat muda dan mempesona di usia 45 tahun. Ratri adalah sosok yang penuh perhatian keibuan namun juga memiliki sisi humor yang membuat suasana rumah selalu nyaman. Mereka sering berbincang di sore hari sambil minum teh. Raka mulai merasa kagum dengan kedewasaan dan kehangatan Ratri yang mengingatkannya pada sosok ibunya yang telah lama tiada. Suatu sore, Ratri mengajarkan Raka memasak resep favorit Sinta. Saat itu Raka tak bisa menghindari detak jantungnya yang tiba-tiba berdegup lebih cepat saat Ratri tersenyum dan membetulkan posisi apron di tubuhnya. Ia sadar bahwa rasa kagumnya mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Raka berusaha mengalihkan perasaan itu. Ia menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah bahkan menawarkan diri untuk lembur di kantor. Namun setiap kali ia pulang dan melihat Ratri yang menyambutnya dengan senyuman, perasaan itu kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Suatu malam, saat mereka menonton televisi bersama, Ratri tiba-tiba bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Raka hanya tersenyum, mencoba menyembunyikan pergolakan dalam hatinya. "Saya baik, Bu. Hanya sedikit lelah," jawabnya. Namun Ratri tidak bodoh. Ia menyadari ada sesuatu yang berbeda dengan Raka. Ia tetap menjaga batas sebagai seorang ibu mertua meskipun ia mulai merasa ada perhatian khusus yang diberikan Raka padanya. Ketika Sinta pulang dari pekerjaannya di luar kota, Raka merasa lega sekaligus bersalah. Ia memutuskan untuk fokus kembali pada istrinya, mengingatkan dirinya bahwa Sinta adalah wanita yang ia pilih untuk dicintai dan dihormati. Raka menyadari bahwa perasaan kepada Ratri hanyalah hasil dari kekosongan emosional yang ia rasakan saat Sinta sering tidak ada. Ia pun berusaha lebih terbuka dengan Sinta tentang kebutuhan emosionalnya dan mereka mulai merencanakan untuk lebih banyak menghabiskan waktu bersama meski di tengah kesibukan pekerjaan. Waktu terus berjalan dan meskipun Raka berusaha keras menekan perasaannya, situasi justru membawa mereka semakin dekat. Sinta kembali ditugaskan bekerja di luar kota selama beberapa bulan. Dalam kesendiriannya, Raka kembali menemukan kenyamanan di sisi Ratri. Hubungan mereka perlahan berubah tanpa disadari. Momen-momen kecil seperti menyiapkan makan bersama, berbincang hingga larut malam, dan saling berbagi cerita menjadi hal yang mereka tunggu-tunggu setiap harinya. Ada kehangatan yang tak pernah Raka rasakan sebelumnya. Sesuatu yang membuat hatinya merasa hidup meski ia tahu itu salah. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Raka baru saja pulang dari kantor dan Ratri menunggunya dengan secangkir teh hangat. Mereka duduk di ruang tamu, ditemani suara hujan yang menenangkan. "Bu, kenapa ibu selalu perhatian sama saya?" tanya Raka tiba-tiba, tatapannya penuh arti. Ratri tersenyum kecil. "Kamu suami Sinta, Raka. Itu sudah cukup alasan bagi ibu untuk peduli." Namun ada jeda dalam suara Ratri, sesuatu yang membuat Raka memberanikan diri melangkah lebih jauh. "Tapi perhatian ibu rasanya lebih dari sekadar mertua ke menantu," kata Raka. Ratri terdiam. Untuk pertama kalinya ia merasa kata-kata Raka menembus dinding pertahanannya. Ia mencoba mengendalikan perasaannya, tapi tatapan Raka seolah menghipnotisnya. "Kamu jangan berpikir yang macam-macam, Raka. Apa yang kita rasakan tidak boleh lebih dari ini." Suara Ratri bergetar meski ia berusaha terdengar tegas. Namun malam itu semuanya berubah ketika Raka menyentuh tangannya. Ratri tidak menarik diri. Dalam keheningan mereka saling menatap, menyadari bahwa batas yang seharusnya tidak dilanggar mulai kabur. Perlahan, Raka mendekati Ratri, dan Ratri pun hanya tersenyum. Malam semakin larut, mereka berdua pun saling memadu kasih. Terlihat sawah Ratri meskipun usianya tidak muda lagi, tapi apemnya benar-benar masih sangat segar. Rumputnya yang rindang agak kering karena sudah lama sawah Ratri tidak disiram. Raka menyiram dulu sawah Ratri sebelum bercocok tanam karena sudah agak lama. Setelah sawah Ratri basah, Raka baru mulai bercocok tanam. Setelah sawah Ratri banjir, Raka tersenyum bahagia, begitupun Ratri. Waktu menjelang pagi hari, mereka beres menyiram sawah. Raka lanjut ke tempatnya sementara Bu Ratri merenung sambil membersihkan sisa-sisa banjir. Hubungan mereka menjadi semakin rumit. Mereka mulai mencari alasan untuk lebih sering bersama. "Ratri,
Meskipun dihantui rasa bersalah, merasa ada sesuatu dalam diri Raka yang membangkitkan sisi dirinya yang sudah lama ia kubur, perasaan dicintai dan diinginkan. Namun semakin mereka larut dalam hubungan terlarang ini, semakin berat rasa bersalah yang menghantui keduanya. Raka mulai merasa seperti pengkhianat, tidak hanya terhadap Sinta, tetapi juga terhadap dirinya sendiri. Puncaknya terjadi suatu hari ketika Sinta tiba-tiba pulang tanpa memberitahu. Ia mendapati Raka dan ibunya di dapur tertawa bersama dengan keintiman yang sulit dijelaskan. Meskipun tidak ada yang mencurigakan secara langsung, Sinta mulai merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. "Kok kalian kelihatan akrab banget ya?" tanya Sinta dengan nada bercanda, meskipun matanya menyiratkan rasa penasaran. Ratri segera mengalihkan perhatian dan menjawab dengan santai, "Ah, ibu cuma ngajarin Raka masak kesukaanmu." Namun dalam hati, Ratri tahu bahwa hubungan ini tidak bisa terus berlanjut. Ia mulai merasa dirinya berada di jurang kehancuran, baik sebagai seorang ibu maupun mertua. Malam itu Ratri memutuskan untuk berbicara dengan Raka. "Ini harus berhenti, Raka. Apa yang kita lakukan bukan hanya salah, tapi juga menghancurkan semuanya. Ibu mencintai Sinta, dan kamu harus memilih jalan yang benar." Raka hanya bisa menunduk. Ia tahu Ratri benar, tetapi hatinya belum siap untuk melepaskan perasaan yang terlanjur tumbuh. Setelah beberapa hari di rumah, Sinta kembali harus pergi keluar kota karena pekerjaan yang mendesak. Ia meminta maaf kepada Raka karena tidak bisa menghabiskan banyak waktu bersamanya. Sinta tidak menyadari bahwa kepergiannya justru membuka ruang yang lebih besar bagi hubungan antara Raka dan Ratri untuk berkembang. Ketika Sinta pergi, rumah kembali menjadi tempat sunyi hanya dihuni oleh Raka dan Ratri. Awalnya keduanya mencoba menjaga jarak, namun keintiman yang telah terjalin sebelumnya sulit dihindari. Mereka semakin sering berbagi waktu bersama memasak, berbincang di ruang tamu, hingga sesekali saling curhat tentang kehidupan. Suatu malam setelah makan malam sederhana yang mereka siapkan bersama, Raka memberanikan diri mengutarakan isi hatinya. "Bu, saya tahu ini salah. Tapi saya nggak bisa membohongi diri sendiri. Saya merasa nyaman saat bersama ibu, lebih dari sekedar menantu kepada mertua." Ratri terdiam. Kalimat itu membuatnya tertegun meski ia sebenarnya telah lama menyadari hal yang sama. Ia menunduk, mencoba menghindari tatapan Raka. "Raka, kamu harus sadar. Apa yang kamu rasakan ini salah. Kita tidak boleh melanjutkan perasaan ini. Sinta itu anak ibu, istri kamu. Kalau dia tahu, semuanya akan hancur," kata Ratri. Namun malam itu suasana hati mereka tak terbendung. Ratri akhirnya menangis, merasa bersalah atas semua yang telah terjadi. Raka mencoba menenangkan, tetapi dalam pelukan yang seharusnya menghibur, perasaan mereka semakin intens. Mereka akhirnya saling mengakui bahwa hubungan ini telah melampaui batas. Hari-hari berikutnya hubungan mereka menjadi semakin rumit. Raka mulai menghindari pergi ke kantor, mencari alasan untuk tetap berada di rumah bersama Ratri. Di sisi lain, meskipun dihantui rasa bersalah, Ratri tidak bisa menghindari ketertarikannya kepada Raka. Sinta yang sedang bekerja di luar kota mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Raka jarang menghubunginya, dan ketika dihubungi suaminya selalu terdengar tergesa-gesa. Ia mencoba menepis kekhawatiran itu, menganggapnya sebagai beban pikiran akibat pekerjaan. Namun Raka dan Ratri mulai terjebak dalam hubungan yang semakin tak terkendali. Mereka tidak lagi hanya berbagi waktu, tetapi juga saling mencurahkan perasaan. Suatu malam, di bawah sinar bulan yang redup, Raka mengutarakan keinginannya. "Bu, bagaimana kalau kita pergi saja dari sini, memulai semuanya dari awal?" Ratri terkejut dengan ucapan Raka. Ia tahu itu tidak mungkin, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan perasaan yang telah tumbuh begitu dalam. "Kamu tahu itu tidak mungkin, Raka. Sinta adalah anak ibu. Kita tidak bisa menghancurkan hidupnya." Namun semakin mereka mencoba mengakhiri hubungan ini, semakin sulit bagi mereka untuk melepaskan diri. Ratri mulai merasa terjebak di antara cinta yang salah dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Suatu hari, Sinta memutuskan untuk pulang lebih awal tanpa memberitahu Raka dan ibunya.
Ia ingin memberi kejutan kepada suaminya. Ketika tiba di rumah, ia mendapati sesuatu yang membuat dunianya hancur. Raka dan ibunya duduk berdekatan di sofa, saling menatap dengan intensitas yang tidak biasa. "Sebenarnya apa yang terjadi di sini?" tanya Sinta dengan suara gemetar. Setelah kejadian itu, meski Sinta tidak mengungkapkan kecurigaannya, hubungan antara Raka dan Ratri justru semakin intens. Setiap malam setelah semua pekerjaan rumah selesai, mereka duduk bersama di ruang tamu, ditemani secangkir teh hangat. Obrolan mereka yang awalnya ringan dan biasa perlahan berubah menjadi percakapan yang lebih dalam, menyentuh hal-hal pribadi yang sebelumnya tak pernah dibicarakan. Ratri menceritakan masa mudanya, tentang mimpinya yang tak pernah tercapai karena harus menikah muda, tentang perasaan sepi yang kadang menyelimuti hatinya sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Sementara itu, Raka mulai membuka diri tentang perasaannya yang terpendam, kegelisahannya terhadap hubungan jarak jauh dengan Sinta dan rasa kosong yang ia rasakan meski memiliki istri yang ia cintai. "Kamu tahu Raka," kata Ratri suatu malam sambil memandang jauh keluar jendela, "kadang ibu merasa seperti hidup ini berlalu begitu saja. Semua orang sibuk dengan dunianya masing-masing dan ibu hanya di sini menunggu waktu berlalu." Raka menatapnya dengan penuh perhatian. "Ada saya di sini." Di sela obrolan, Ratri yang awalnya seperti tidak mau karena takut, malam itu mengajak duluan Raka untuk bercocok tanam dan menyirami sawahnya. Ratri yang kelihatan rumput sawahnya membuat Raka tak sabar ingin menyiraminya. Untuk kali ini, sawah Ratri sudah basah duluan, jadi tidak susah bagi Raka langsung bercocok tanam. Sampai 3 kali sawah Ratri disiram Raka. Apemnya yang terlihat berwarna coklat tua tapi masih nampak menggoda. Rumput sawahnya yang rindang hitam kini terlihat basah putih akibat Raka siram. "Terima kasih nak," ucap Ratri. "Dengan adanya kamu, sawah ibu sekarang sudah tidak kekeringan lagi." Raka tersenyum. "Ayo sama-sama Bu." Raka pun lanjut mandi, sementara Bu Ratri membersihkan sisa-sisa banjir sawahnya. Malam demi malam, mereka semakin tenggelam dalam kebiasaan ini. Obrolan yang awalnya hanya berlangsung 1 atau 2 jam kini sering berlanjut hingga dini hari. Dalam percakapan mereka, ada keintiman yang tak terucapkan, seolah-olah dunia hanya milik mereka berdua. Pada suatu malam yang sepi, hujan turun deras di luar, menciptakan suasana yang semakin mendalam. Ratri menceritakan masa-masa terberat dalam hidupnya, termasuk ketika ia kehilangan suaminya. Air matanya mengalir pelan saat ia mengingat kembali rasa kehilangan itu. Tanpa berpikir panjang, Raka mendekat dan menggenggam tangannya. "Ibu nggak perlu merasa sendiri lagi, saya ada di sini selalu." Ratri tidak menarik tangannya. Mereka duduk dalam keheningan, hanya mendengar suara hujan di luar. Dalam momen itu, keduanya merasa seperti menemukan sesuatu yang hilang dalam hidup masing-masing. Setiap malam, Raka menyiram sawah Bu Ratri. Ratri pun merasa bahagia karena dengan adanya Raka, sawah ibu sekarang sudah tidak kekeringan lagi. Namun hubungan ini tak lagi sekedar obrolan malam. Ada percikan di antara mereka yang semakin sulit untuk diabaikan. Suatu malam, Raka tanpa sadar menyentuh wajah Ratri, membelai lembut pipinya. "Bu, kenapa kita tidak bisa jujur dengan apa yang kita rasakan?" bisik Raka. Suaranya penuh emosi. Ratri menutup matanya, berusaha menahan air mata. "Karena apa yang kita rasakan tidak seharusnya ada, Raka. Tapi kenapa rasanya begitu benar?" Kebersamaan mereka setiap malam menjadi candu, sesuatu yang mereka tunggu-tunggu meski tahu itu salah. Di balik percakapan yang tampak sederhana, ada perasaan yang semakin dalam, semakin mengakar. Di sisi lain, Sinta mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia sering menelepon Raka di malam hari, namun panggilannya sering diabaikan. Ketika ia bertanya, Raka hanya beralasan sedang lelah atau sudah tidur. Namun intuisi seorang istri tidak bisa dibohongi. Suatu malam, Sinta pulang tanpa memberitahu. Wajah mereka begitu dekat. Mata mereka saling menatap dengan cara yang tidak biasa. "Kenapa kalian selalu bersama setiap malam?" tanya Sinta dengan suaranya yang bergetar. Raka dan Ratri terperangah, tidak tahu harus menjawab apa.
Suasana berubah tegang. Sinta berdiri di sana, menatap suaminya dan ibunya dengan campuran rasa bingung dan marah. Setelah kejadian di mana Sinta pulang tanpa pemberitahuan, suasana di rumah menjadi lebih canggung. Meski Raka dan Ratri berusaha bersikap normal, perasaan bersalah yang membebani mereka semakin sulit disembunyikan. Sinta yang merasa ada sesuatu yang aneh memilih untuk mengabaikan firasatnya, meskipun pikirannya terus dipenuhi oleh kecurigaan. Ketika Sinta kembali harus bekerja di luar kota, hubungan antara Raka dan Ratri justru semakin erat. Mereka menggunakan alasan membantu pekerjaan rumah sebagai pembenaran untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Raka mulai terlibat dalam rutinitas Ratri, membantunya mencuci piring, menyapu, atau bahkan menemani belanja ke pasar. Raka nggak usah terlalu repot, nanti kamu capek sendiri, ujar Ratri sambil tersenyum ketika Raka membawa keranjang belanja mereka. Nggak apa-apa, Bu, saya justru senang bisa bantu Ibu, balas Raka. Tatapannya penuh perhatian, membuat Ratri merasa dihargai dengan cara yang berbeda. Setiap kegiatan yang mereka lakukan bersama menjadi momen intim terselubung. Saat mereka mencuci piring, jari-jari mereka kadang bersentuhan, menciptakan keheningan canggung namun penuh arti. Ketika mereka memasak bersama, Raka tanpa sadar memperhatikan Ratri lebih lama dari seharusnya, sementara Ratri berpura-pura tidak menyadarinya. Malam harinya, kebiasaan mereka mengobrol hingga larut kembali terulang. Kali ini obrolan mereka semakin jujur. Ibu, saya merasa seperti menemukan rumah yang sebenarnya ketika bersama Ibu, ujar Raka dengan nada serius. Ratri menghela nafas panjang. Kamu tahu itu salah, Raka. Tapi Ibu juga nggak bisa mengabaikan perasaan ini, jawab Ratri dengan lirih. Keakraban mereka tidak hanya sebatas pekerjaan rumah. Suatu hari, saat Ratri merasa lelah karena mengurus taman belakang, Raka dengan sigap membantunya. Ia bahkan memijit pundak Ratri ketika wanita itu mengeluh pegal. Sentuhan itu membuat keduanya terdiam, menyadari betapa dalam hubungan mereka telah melangkah. Ayo nak, Ibu pengen bercocok tanam, ucap Ratri. Raka pun tersenyum, tanpa banyak basa-basi langsung menyiram sawah Bu Ratri sampai banjir berkali-kali. Rumput Bu Ratri malam itu terlihat lebih bersih, karena dia sedikit memendekkan rumputnya sehingga lebih nampak jelas sawahnya yang berwarna coklat muda. Namun hubungan yang semakin erat ini tidak luput dari perhatian tetangga sekitar. Bisik-bisik mulai terdengar tentang betapa seringnya Raka dan Ratri terlihat bersama, baik di pasar maupun di rumah. Suatu hari salah satu tetangga, Bu Ningsih, menyampaikan sesuatu kepada Sinta saat bertemu di lingkungan perumahan. Mereka kelihatan akrab sekali. Kamu nggak khawatir? Tanya Bu Ningsih dengan nada penuh sindiran. Sinta merasa jantungnya berdetak lebih cepat meski ia mencoba menepis kekhawatiran itu. Tetapi kata-kata Bu Ningsih terus terngiang di benaknya. Setelah kembali dari luar kota, Sinta memutuskan untuk mengamati perilaku Raka dan ibunya dengan lebih cermat. Ia sengaja pulang lebih awal dari biasanya tanpa memberitahu. Saat ia membuka pintu rumah, pemandangan yang dilihatnya membuat darahnya mendidih. Raka dan Ratri sedang tertawa bersama di dapur, saling membantu memasak dengan jarak yang terlalu dekat untuk disebut wajar. Raka, Bio, apa-apaan ini? Seru Sinta dengan suara bergetar, membuat keduanya terkejut. Ratri menjatuhkan sendok yang ia pegang, sementara Raka tampak gugup dan tidak bisa berkata apa-apa. Kamu nggak pernah begini ke aku, Raka, tapi ke Ibu, kata Sinta. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Sinta menatap mereka berdua dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Raka mencoba mendekati Sinta. Sinta, dengar dulu, ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Tidak seperti yang kupikirkan? Lalu apa? Jawab Sinta. Aku meninggalkan rumah ini untuk bekerja demi kita, sementara kamu dekat dengan ibuku di belakangku. Ratri akhirnya angkat bicara. Sinta, ini semua salah Ibu, tapi tidak ada apa-apa di antara kami, Ibu janji. Namun nada suara Ratri yang gemetar justru membuat Sinta semakin curiga. Ia melihat ke arah Raka dan ibunya bergantian, mencari kebenaran di mata mereka. Aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi kalian sudah melewati batas, ujar Sinta sebelum berlari ke kamarnya.
Air mata mengalir deras di pipinya. Malam itu rumah terasa begitu sunyi. Mereka tahu bahwa hubungan yang mereka jalani selama ini bukan hanya telah melukai hati Sinta, tetapi juga merusak kepercayaan yang menjadi dasar keluarga mereka. Setelah kejadian Sinta memergoki kedekatan mereka, hubungan antara Raka dan Ratri menjadi semakin rumit. Meski mereka berusaha meyakinkan Sinta bahwa tidak ada yang terjadi, rasa curiga di hati Sinta semakin tumbuh. Namun pekerjaannya yang menuntut membuatnya tidak bisa terus berada di rumah untuk mengawasi mereka. Dengan berat hati, Sinta kembali keluar kota meski hatinya penuh dengan kekhawatiran dan kecurigaan. Ketika Sinta pergi, Raka dan Ratri mencoba menjaga jarak. Mereka menyadari bahwa kedekatan mereka telah membawa kehancuran dalam keluarga. Namun rasa yang sudah terlanjur dalam itu sulit dihindari. Setiap kali mereka berada di ruangan yang sama, ada ketegangan yang tak terucapkan. Malam itu, ketika hujan deras mengguyur, Ratri duduk sendirian di ruang tamu memandangi jendela dengan tatapan kosong. Raka yang mendengar suara hujan keluar dari kamarnya dan melihat Ratri. Tanpa sadar ia mendekat. "Bu, ibu nggak apa-apa?" tanya Raka pelan. Ratri hanya mengangguk. Namun air mata mulai mengalir di pipinya. "Raka, kenapa semuanya jadi seperti ini? Ibu merasa seperti menghancurkan hidup anak ibu sendiri." Raka duduk di sampingnya, mendekap tangan Ratri dengan lembut. "Bu, ini bukan salah ibu. Perasaan ini datang begitu saja. Saya nggak bisa mengabaikannya, Bu." Keheningan melingkupi mereka. Hanya terdengar suara hujan yang semakin deras. Tanpa sadar, Raka menyentuh wajah Ratri, menghapus air matanya. Dalam momen itu, semua logika runtuh. Mereka tenggelam dalam perasaan yang tak lagi bisa mereka hindari. Raka pun mengajak Ratri bercocok tanam. "Ibu mau nggak sekarang?" Sambil tersenyum. "Iya nak, ibu juga mau," jawab Ratri. Mereka pun bercocok tanam. Ratri sangat semangat membantu Raka menyiram sawahnya agar cepat banjir. "Ayo nak, sebentar lagi airnya keluar ini," ucap Ratri. Setelah banjir, mereka melanjutkan obrolan yang sempat terjeda. Setelah malam itu, hubungan mereka semakin dalam. Setiap hari mereka mencari alasan untuk bersama, entah memasak, membersihkan rumah, atau sekadar duduk berbincang di teras. Ratri mulai merasakan kehangatan yang sudah lama ia rindukan, sementara Raka merasa seperti menemukan seseorang yang benar-benar memahami dirinya. Namun rasa bersalah tetap menghantui mereka. Ratri sering menangis di kamarnya, sementara Raka terjebak dalam pergulatan batin. Mereka tahu apa yang mereka lakukan salah, tetapi perasaan itu terlalu kuat untuk dilawan. Beberapa minggu kemudian, Sinta memutuskan untuk pulang lebih awal dari jadwalnya. Ia ingin memberikan kejutan kepada suaminya, berharap kehadirannya bisa memperbaiki hubungan mereka. Namun apa yang ia lihat ketika membuka pintu rumah menghancurkan segalanya. Di ruang tamu, ia melihat Raka dan ibunya duduk berdampingan, tangan mereka saling menggenggam, wajah mereka begitu dekat, dan dari cara mereka menatap satu sama lain, Sinta tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar hubungan mertua dan menantu. "Apa yang kalian lakukan?" teriak Sinta dengan suara bergetar, membuat keduanya tersentak. Ratri segera berdiri, wajahnya pucat pasi. "Sinta, ini tidak seperti yang kamu pikirkan," ucap Ratri. "Tidak seperti yang kupikirkan?" potong Sinta. "Aku meninggalkan rumah ini karena percaya kalian bisa menjaga batas. Tapi ternyata kalian menghancurkan kepercayaanku." Raka mencoba mendekati Sinta. "Sinta, dengar dulu aku. Aku nggak tahu harus bilang apa, tapi aku minta maaf. Ini salahku." Namun Sinta mundur selangkah. Air mata membanjiri wajahnya. "Raka, kamu bukan hanya mengkhianati aku, tapi kamu juga menghancurkan keluarga kita," ujarnya sambil menatap Ratri dengan penuh luka. "Bagaimana ibu bisa melakukan ini kepada aku? Aku anak ibu." Ratri tak mampu berkata-kata. Ia hanya bisa menangis, menundukkan kepala, menahan rasa bersalah yang begitu besar. Sinta akhirnya meninggalkan rumah malam itu, membawa koper tanpa tahu kemana harus pergi.
Raka dan Ratri hanya bisa saling menatap dalam keheningan, menyadari bahwa hubungan terlarang mereka telah menghancurkan segalanya. Setelah malam penuh amarah dan air mata itu, Sinta pergi meninggalkan rumah dan menginap di rumah salah satu temannya. Ia mencoba mencerna semua yang terjadi, namun kenyataan bahwa suaminya dan ibunya telah mengkhianatinya terlalu sulit untuk diterima. Raka mencoba menghubungi Sinta berkali-kali, tetapi semua telepon dan pesan singkatnya diabaikan. Ia bahkan mencoba menemui Sinta di kantor, tetapi Sinta menolak untuk bertemu. Sinta merasa dikhianati oleh dua orang yang paling ia percayai, dan luka itu terlalu dalam untuk disembuhkan. Di sisi lain, Ratri hidup dalam rasa bersalah yang mencekik. Ia merasa tidak hanya telah kehilangan anaknya, tetapi juga telah menghancurkan kehidupan rumah tangga Sinta. Hubungannya dengan Raka yang awalnya terasa seperti pelarian dari kesepian kini menjadi beban yang tidak bisa ia tanggung. Beberapa minggu kemudian, Sinta memutuskan untuk mengambil langkah tegas. Ia mengajukan gugatan cerai. Ketika ia menyerahkan surat cerai itu kepada Raka, air mata berlinang di pipinya. "Raka, aku nggak tahu apa yang membuatmu bisa melakukan ini, tapi aku tahu satu hal, aku nggak bisa lagi hidup denganmu setelah semua ini," ujar Sinta dengan suara bergetar. Raka tidak mencoba membantah. Ia tahu bahwa ia tidak punya hak untuk meminta Sinta memaafkannya. Dengan berat hati, ia menandatangani dokumen itu. "Aku minta maaf, Sinta. Aku benar-benar menyesal. Kamu nggak pantas diperlakukan seperti ini. Penyesalanmu nggak akan mengembalikan kepercayaanku," balas Sinta. "Aku hanya berharap kamu bisa menemukan cara untuk memperbaiki dirimu, meskipun itu bukan lagi bersamaku." Perceraian mereka berjalan cepat, karena Sinta tidak meminta harta atau apapun dari Raka. Ia hanya ingin mengakhiri hubungan itu secepat mungkin. Setelah resmi bercerai, Sinta memutuskan untuk pindah ke kota lain dan memulai hidup baru. Di rumah, hubungan antara Raka dan Ratri semakin memburuk. Ratri yang merasa tidak sanggup lagi tinggal di rumah itu memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Sebelum pergi, ia berbicara kepada Raka untuk terakhir kalinya. "Raka, kita berdua salah, sangat salah, dan sekarang kita harus menanggung akibat dari apa yang telah kita lakukan," ujar Ratri suaranya lelah dan penuh penyesalan. "Ibu maafkan saya," kata Raka dengan lirih. "Maafkan diri kamu sendiri dulu. Raka, kita tidak akan pernah bisa memperbaiki apa yang telah terjadi, tapi kita harus belajar untuk hidup dengan kenyataan ini," balas Ratri sebelum pergi. Setelah kepergian Ratri, Raka hidup dalam kesendirian. Rumah yang dulu dipenuhi dengan tawa kini menjadi sunyi. Ia menyesali semua yang telah terjadi, tetapi tidak ada cara untuk memperbaikinya. Sementara itu, Sinta mencoba bangkit dari luka yang ia alami dengan dukungan dari teman-teman dan lingkungan barunya. Perlahan-lahan, ia mulai menemukan kembali kebahagiaan. Ia bersumpah pada dirinya sendiri untuk tidak lagi membiarkan siapapun menghancurkan hidupnya. Hubungan terlarang antara Raka dan Ratri akhirnya membawa kehancuran bagi semua pihak. Sinta kehilangan suami dan ibunya, Ratri kehilangan anak dan rasa hormat pada dirinya sendiri, sementara Raka kehilangan keluarganya dan hidup dalam penyesalan mendalam. Cerita ini menjadi pengingat bahwa sebuah pengkhianatan tidak hanya melukai hati, tetapi juga menghancurkan hubungan yang paling berharga dalam hidup. Terima kasih yang sudah menonton kisah ini. Jangan lupa like, komen, subscribe. Terima kasih.